Oke, halo semuanya, berjumpa kembali di dalam video kali ini. Kita akan membahas ya teknik berikutnya di dalam proses business analysis ya, untuk business process analysis, yaitu teknik decision table dan decision tree ya. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa di dalam setiap proses itu ada kalanya ya, dalam serangkaian proses-proses di dalam proses bisnis itu ada tahapan di mana kita harus menentukan ya atau membuat satu keputusan ya terkait dengan proses yang dijalankan ya, membuat keputusan untuk alur prosesnya ke arah mana ya. Nah di sini decision table dan decision tree ya ini mencoba membantu ya, jadi satu tools yang menjadi teknik yang bisa membantu di dalam menganalisis dan menjelaskan ya berbagai aspek terkait dengan pengambilan keputusan di dalam proses bisnis yang dijalankan. A decision table show a set of conditions that may be combined in different way in order to determine the required courses of action. Decision table provide clear and unambiguous means of documenting condition and the resultant action to be taken. Ya, jadi tentunya ini dengan membuat analisis decision table dan decision tree ini setiap pengambilan keputusan itu bisa clear ya. Ini menyediakan satu tools untuk kita bisa memudahkan di dalam melakukan pengambilan keputusan ya, dan memahami, menganalisis dengan lebih jelas berbagai opsi-opsi di dalam pengambilan keputusan yang ada ya, dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan ya, kondisi ataupun juga situasi yang ada gitu. Ya, decision table structure secara umum di situ ada condition, action, condition entry dan action entry-nya seperti apa ya, condition awal dan ya entry-nya seperti apa. Nah ini misalkan ada beberapa contoh terkait dengan rail fare ya, jadi tiket dalam kereta api. Decision table and decision tree terkait dengan rail fare. Di situ misalnya dicontohkan ada dua condition ya. Jadi kondisi yang pertama traveling after 10 AM ya. Jadi kondisi di mana perjalanan yang dilakukan itu di atas jam 10 pagi ya. Jadi tentunya ini dikatakan sudah lewat dari puncak traffic ya, peak daripada transportasinya ya. Kemudian tentunya kondisi yang kedua di situ adalah terkait dengan usia passengernya atau penumpangnya. Jadi apakah usianya lebih dari 60 atau kurang dari 60 tahun ya. Jadi ini adalah dua kondisi yang menjadi pertimbangan di dalam penentuan harga ya, harga dari tiketnya. Jadi ada 4 possible price charts ya. Jadi ada 4 kemungkinan, yaitu full price ya, full price less 20% discount, off peak price less 20% discount ya. Jadi ini adalah kondisi dan juga kemungkinan ya price yang bisa diterapkan ya terkait dengan dua kondisi ini ya. Jadi tentunya kalau orang bepergian ya di jam sibuk ya puncak dengan yang setelah jam puncak itu harganya berbeda ya. Jadi itu
dikatakan seperti itu. Termasuk juga di situ terkait dengan kondisi usia penumpang itu juga mempengaruhi. Kalau usia lansia di atas 60 tahun itu harga tiketnya mendapat diskon ya 20%. Ya, jadi ini tentunya satu kondisi yang akan mempengaruhi dalam penerapan harga cap ya. Ya tentu jadi setiap kondisi itu sendiri akan memunculkan ya 4 kemungkinan ya yes yes atau no no gitu ya satu kondisi itu. Dan ya ini dengan dua condition ya kemungkinannya juga seperti ini yes 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 no no yes no no gitu ya. Ini yang konteksnya. Atau kalau dengan tidak kondisi ya lebih banyak lagi kemungkinan ya kombinasi atau pilihan dari keputusan yang bisa ditentukan ya yes 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 no yes ya yes no no dan seterusnya. Ini terkait dengan berbagai kombinasi yang mungkin dari berbagai kondisi yang ada ya kondisi. Nah di sini kita bisa melihat terkait dengan action ya actionnya tadi adalah action 1, 2, 3, 4 ya off peak price less 20% discount, off peak price full price less 20% discount dan full price ya. Nah, sehingga kalau kita terapkan ya dalam decision table di situ dengan dua kondisi itu ya, maka action yang akan bisa dilakukan sebagai satu keputusan dari melihat inputan kondisi yang ada ya. Jadi misalnya apakah traveling after 10 AM yes, usia di atas 60 yes, maka dia akan masuk ya keputusannya ke dalam action yang pertama ya. Off peak ya karena dia lebih dari jam 10, off peak price dan juga less 20% discount karena usianya lebih dari 60 tahun ya. Sementara kalau dia bepergian di atas jam 10 tetapi dia usianya di bawah 60 tahun ya yes no, maka dia akan dikenakan harga ya off peak price ya tanpa diskon 20%. Ya, kemudian action yang ketiga itu kalau travelingnya itu dalam puncak ya puncak aktivitas transportasi ya, jadi dia dapatnya harga dengan full price ya. Jadi karena dia di bawah jam 10 ya. Jadi no untuk after 10 AM-nya, kemudian usianya di atas 60. Ya, di atas 60 dapat diskon walaupun di dalam waktu di bawah 10 IM ya. Jadi dia kenanya adalah full price tetapi dapat diskon 20%. Ya, sementara kalau yang di bawah jam 10 dan di bawah 60 tahun usianya dia dapat full price ya. Jadi nggak ada diskon sama sekali. Ya, jadi ini adalah decision tables yang memudahkan kita untuk mapping dan menganalisis ya berbagai keputusan ya terkait dengan kondisi-kondisi dan action-action yang dimiliki ya tergantung dari inputannya. Ini kalau misalnya ditambah lagi ya kondisinya bukan hanya waktu ya waktu travelingnya di atas jam 10 IM atau usianya 60 tahun ke atas, ditambah lagi dia punya kartu diskon ya. Jadi punya kartu diskon. Ya ini kalau dia kartu diskon di situ diskonnya 10% ya. Kalau di atas 60 tahun tadi 20%. Ya, jadi di situ kombinasinya bisa off peak price less 20%,
ya. Kalau dia travelingnya di atas jam 10 IM, 60 tahun lebih, dan dia punya rail card, ya. Jadi kalau dia uh, tidak punya uh, rail card atau discount card, nah dia tetap ya dapat 20% karena usianya lebih dari 60 tahun. Tapi kalau dia usianya itu di bawah 60 tahun dan dia punya diskon rail card, ya, dia dapat diskonnya 10%, ya. Kalau dia tidak lansia dan tidak punya kartu diskon, maka dia dapatnya off peak price, ya. Nah, kalau dia kurang dari jam 10, dia dapat full price. Untuk lansia 20%, untuk yang memiliki kartu diskon 10%, sedangkan yang tidak lansia dan tidak punya kartu diskon dia full price, ya. Itu di dalam decision table ini. Oke, ya, secara real rational condition, ya, tentunya ini yang bisa diterapkan, ya, modelnya. Ya, ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, cuman ada beberapa item yang memang tidak rasional, dan ini yang faktual begitu, ya, yang tentunya bisa diterapkan, ya. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 60 tahun dan eh, dia pasti akan dapat diskonnya 20%, ya. Jadi kalau hanya mengandalkan diskon card, dia dapatnya 10%, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah lebih dari 60 tahun, nggak penting lagi untuk diskon card itu sebenarnya, karena dia dapat diskonnya lebih daripada diskon untuk diskon card. Oke, itu untuk decision tables, ya. Jadi dalam membuat table seperti ini dengan condition dan action dan berbagai opsi kemungkinan yang uh, bisa menjadi satu keputusan yang dijalankan, ya, atau menentukan price mana yang sesuai. Oke, nah kemudian juga bisa juga itu dikaitkan juga dengan misalnya pembelian tiket itu berapa hari sebelumnya, ya. Jadi ada yang misalnya yang kurang dari 2 hari, ya, kemudian 2 sampai 10 hari, 11 sampai 20 hari, lebih dari 20 hari itu bisa mendapat atau memperoleh diskon, ya. Jadi misalnya ini terkait dengan satu promosi gitu, ya, untuk pembelian tiket kereta, ya, berdasarkan pada waktu pembelian tiketnya, ya. Jadi lebih awal tentunya mendapat diskon yang lebih besar, ya, bisa sampai 50%, nah, 25%, 10%, ya, dan seterusnya. Oke, ini juga bisa diterapkan dengan model decision table seperti ini. Kemudian decision tree itu kurang lebih sama dengan decision table, hanya di dalam bentuk decision tree, ya. Jadi model seperti ini, ya. Provide an alternative means of showing a set of condition and how they are combined to determine the action to be taken. Begin at the point called root and is developed by using branches that represent the response to its condition and ultimately the action to be taken, ya. Jadi modelnya dengan decision tree, ya, model percabangan seperti ini, yes or no untuk setiap kondisi yang ada, sehingga kemudian akan menentukan pilihannya kepada kondisi atau keputusannya menentukan pada pilihan yang mana, ya. Jadi pertama misalnya traveling after 10 IM, ya. Jika yes, maka kemudian ditanya usianya apakah lebih dari 60 atau tidak, ya. Kalau yes, maka dia dapat off peak, ya. Kalau karena ini lebih dari 10, ya, off peak fare with 20% discount. Tapi kalau
usianya di bawah 60, dia dapat off peak fare ya. Kalau dia tidak di atas jam 10, jadi sebelum jam 10, walaupun itu dia usianya itu 60, dia dapat full fare tetapi dengan diskon 20%. Sedangkan yang di bawah 60 dia dapat full fare ya, jadi tiket harga penuh begitu ya. Ini juga kurang lebih sama untuk melakukan analisis dengan decision tree, kalau tadi decision tables ya. Jadi ini membantu tentunya di dalam menganalisis dan memodelkan ya bagaimana pengambilan keputusan di dalam setiap proses tersebut dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan kondisinya seperti apa, sehingga keputusan yang diambil seperti apa. Oke, itu untuk decision table dan decision tree, dan selanjutnya kita akan melihat ke video selanjutnya terkait dengan business change identification. Terima kasih.